Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fil rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrati. Fotokopian belum ada? Fotokopian? 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 Oh, belum. Kata sudah. Qarimallahu ta'ala ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kemudian dia mengucapkan dalam keadaan berdiri, bila mampu berdiri, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram la yujzi'uhu ghairuha, tidaklah cukup, tidak sah, tidak bisa digantikan dengan kalimat lainnya, harus lafaz Allahu Akbar. Hikmah dimulainya salat dengan kalimat tersebut, membaca Allahu Akbar, adalah agar dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dia beri salat di hadapannya, fayakhsha, sehingga dia pun bisa khusyuk. Bentar. Iya. Yang pertama, beliau rahimahullahu taala, thumma yaqulu, kemudian berkata, wa huwa qa'imun mal qudrah. Ini rahimahullah terkait dengan takbiratul ihram. Yang pertama, beliau rahimahullahu taala, takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam posisi berdiri. Yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala,
thumma yaqulu wa huwa qa'imun. Takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Ma'al qudrah. Jadi bila mampu berdiri, salat dalam keadaan berdiri, maka dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jadi rahimakumullah, yakni dalam salat fardu. Saya ulangi, thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrah, yakni takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan berdiri bila mampu, maksudnya dalam salat fardu. Kenapa demikian? Karena al-qiyam, berdiri dalam salat itu adalah ruknun min arkanis shalah fi shalatil fard. Saya ulangi, berdiri dalam salat fardu hukumnya wajib rukun. Sehingga tidak sah salat dalam keadaan tidak berdiri dalam salat fardu, tanpa ada uzur, dia salat dengan duduk atau berbaring, tidak sah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya kalian berdiri untuk Allah dalam keadaan terus taat kepadanya, dalam keadaan diam, tidak bicara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Idza qumta ila shalah." Jika kamu berdiri salat, fastaqbil qiblah atau fasbiqul wudu, fastaqbil qiblah fakabbir. Dalam hadis yang lain, Rasul berkata kepada seorang yang sakit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak mampu karena sakit, maka fa qa'idan, silakan dengan duduk. Fa illam tastati', jika tidak mampu maka silakan fa'ala jambin. Sehingga saya ulangi, berdiri dalam salat fardu hukumnya adalah ruknun min arkanis shalah. Tidak sah salat seseorang dengan dalam keadaan duduk atau berbaring, salat fardu tanpa uzur. Adapun salat sunnah, boleh seorang salat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun tidak ada uzur. Walaupun tidak ada uzur. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau dalam perjalanannya salat sunnah di kendaraannya duduk. Dalam suatu riwayat yang dikeluarkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang salat 2 rakaat ba'dal witir juga duduk. Kalau salat sunnah tidak rukun. Sehingga Nabi rahimahullahu taala, "Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun mal qudrah." Sehingga berkata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, yakni fil fardhah, yakni wajib takbiratul ihram dengan berdiri dalam salat fardu. Fala yasihhu minhu wa huwa jalis, tidak sah kalau dalam keadaan duduk. Fa in fa'ala lam yujzi'hu fardhah. Kalau dia lakukan demikian, takbiratul ihram dalam keadaan duduk, pada salatnya berdiri, mampu berdiri, maka tidak cukup, tidak sah. Kata beliau rahimahullahu taala, ma'al qudrah, yakni kalau mampu. Saya keluar darinya, kecuali kan kalau seandainya dia sakit,
kalau dia dalam keadaan di kendaraan yang tidak mungkin berdiri. Saya ulangi, di kendaraan yang tidak mungkin berdiri. Kapal laut misalnya. Ya, ombak sangat keras, tinggi, ya, berdiri mesti akan pusing, akan jatuh. Maka boleh dia di musola kapal laut. Alhamdulillah. Tapi khawatir jatuh, duduk. Walaupun berjamaah, duduk. Karena utur, tidak ada kudrah. Atau mungkin di pesawat di saat cuaca yang tidak mungkin berdiri, ya, sehingga khawatir habis waktu. Apalagi kalau kita udah pulang dari Saudi misalnya ketika umrah ke Indonesia, waktu subuh sangat sempit, cepat sekali. Maka tidak masalah kalau khawatir habis waktu. Nah, ini kawan rahimahullah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrah. Sekali lagi saya ingatkan dan saya ingatkan kepada ikhwan rahimakumullah, sekali lagi perlu diingat, ini diantara kesalahan sebagian kita ketika masbuk. Ini kesalahan sebagian kita ketika masbuk. Apa itu? Ikut imam dalam keadaan tidak takbiratul ihram, atau takbir dalam keadaan sambil menuju duduk, menuju ruku. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, takbiratul ihram adalah apa? Wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri, bukan datang Allahu Akbar sambil ruku. Ya, khawatir ketinggalan rukunya imam, akhirnya dia takbiratul ihram sambil ruku. Ini sekali lagi di antara kekeliruan sebagian kita ketika masbuk. Sebagian mereka tidak takbiratul ihram, sebagian mereka seperti ini, takbir tetapi tidak dalam keadaan berdiri. Ini perlu diingat. Ini yang pertama. Kata Allah Ta'ala, thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrah. Berkata takbir, mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri dalam salat fardu dan mampu berdiri. Apa yang diucapkan kata beliau rahimahullahu taala? Allahu akbar. La yujzi'uhu ghairuha, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tidak bisa dengan Allahul Azim, Allahur Rahman, walaupun nama Allah. Tidak. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah apa? Tauqifiyah. Natawaqqaf ma fil Qur'an wa sunnah. Natawaqqaf ma syara'an Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengikuti apa yang disyaratkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amal yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka tertolak. Sehingga hanya dengan lafaz Allahu Akbar. Qala rahimahullahu taala, hikmahnya ketika takbiratul ihram membaca Allahu Akbar adalah agar seorang yang salat bisa menghadirkan, mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Sehingga dia pun bisa khusyuk dalam salatnya. Khusyuk fi shalah ikhwan rahimakumullah adalah lubbus shalah. Intinya salat adalah khusyuk. Apa khusyuk? Iya, hadir hatinya ketika sholat, sehingga mengikuti gerakan-gerakan sholatnya, ucapan-ucapan sholatnya. Iya, ini khusyuk. Nah, bukan dia sholat di masjid, iya, gerakan-gerakan sholat, baca sholat, tapi hatinya kemana-mana. Kata Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal khusyu'u huwa lubbus shalah. Khusyuk itu adalah intinya salat. Wala yuktabu lahu illa ma aqala minha. Tidaklah dicatat pahala untuk dia kecuali sekadar yang dia ketika salatnya khusyuk, mengikuti, menyadari, memahami apa yang sedang dilakukan dalam salatnya. Ya.
karena pentingnya khusyuk, lebih shalah, sampai-sampai kita diajarkan untuk meninggalkan sesuatu yang kira-kira mengganggu pikiran kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah wa quddimal 'asha fabda'u bihi." Kalau sudah diiqamati salat namun ternyata makan malam sudah dihidangkan, maka makan malam dulu. Ya, karena apa? Ketika dia sudah ingin makan dihidangkan, terganggu salatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan." Tidak ada salat ketika sedang dihidangkan makanan. Jadi tentunya dengan syarat yang pertama, ya, dalam keadaan sudah ingin makan. Dihidangkan makanan dan dia sudah ingin makan. Dan yang kedua, ya, mungkin makanan tersebut itu dimakan ketika itu. Wala wa huwa yudafil akhbasan, dan juga tidak ada salat kalau dia sudah didesak, didorong oleh dua yang kotor. Nahan kencing, nahan BAB, sehingga akan mengurangi fokus dia, khusyuk dia. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Bahkan Asy-Syalbani rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, ayat Allah yang masyhur yang sering kita dengar, kita mungkin hafal, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah yang salat dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Syekh rahimahullahu taala, salat yang dilakukan seseorang itu bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, itu berbanding lurus dengan dua hal. Yaitu yang pertama, mutaba'ahnya, cocoknya salat ini, cocoknya dengan perbuatan salat Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah huduru al-qalbi, hadirnya hati dia, khusyuknya dia. Ya, kalau dua-duanya bagus, salatnya sesuai sunnah Rasul, sallu kama ra'aytumuni usalli, benar-benar dia selalu lakukan sesuai dengan contoh Rasul, maka ini akan semakin, ya, salat mencegah dari keji dan mungkar. Ketika salatnya benar-benar hadir hatinya, khusyuk juga semakin menambah. Itu kata Syekh bin rahimahullah, salat seseorang bisa mencegahnya dari keji dan mungkar sebanding lurus dengan dua hal, khusyuk, hudur hatinya, hadir hatinya, dan salat sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita pribadi atau melihat orang lain yang rajin salat tapi masih sering melakukan keji dan mungkar, perlu koreksi dua hal ini terkait dengan masalah khusyuk dan mutabah kita. Itu dua hal saya kira cukup. Yang pertama adalah takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan berdiri dalam salat wajib jika mampu. Yang kedua yang dibacanya adalah Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, ya, hikmahnya adalah agar ketika salat kita benar-benar menghadirkan hati kita sedang di hadapan Allah, beribadah kepada Allah sehingga khusyuk. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, fa in madda hamzah Allah au akbar atau qala ikhbar lam tan'aqid. Ini penting sekali. Yang maksud apa? Allahu Akbar. Kalau dia madkan, dia panjangkan hamzah pada Allah, berarti apa? Allah. Panjang hamzahnya. Tidak sah. Kenapa? Ketika hamzah dipanjangkan, Allah sama dengan yang satu itu hamzah istifham, pertanyaan. Berarti ketika dia baca Allahu Akbar sama dengan menanya, apakah Allah Maha Besar? Fatal. Paham ya? Atau kata beliau hamzah akbar,
Allahu Akbar. Ingat tadi, ketika dipanjangkan yang satu tuh habis istifham. Berarti kalau dia baca Allahu Akbar sama dengan Allah, apakah maha besar? Paham ya? Sehingga tidak sah. Atau Allah dibacanya bukan Allah, Allahu Akbar bukan. Tetapi dia bacanya bukan akbar, tapi di sini lihat kasrah, ikbar. Iya. Itu artinya apa ikbar? Itu jama dari, makanya fatal. Jama dari gendang, beduk, gendang. Kan fatal artinya. Ini kata beliau rahimahullah lam tan akid. Sehingga apa? Harus benar-benar sesuai, iya, Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan Allah, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar. Apalagi dibaca dengan ikbar. Ikhwan rahimakumullah, di sebagian tempat bahkan kadang kita dengar muadzin adzan, kadang ada satu lagi. Apa sih yang antum dengar? Hamzahnya 2. Ai. Allahu aik. Gimana tuh? Sehingga ya dijauhkan dah. Itu yang perlu diingat. Yang sekali lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh hamzah dipanjangkan, tidak boleh hamzah akbar dipanjangkan. Kenapa? Karena merubah makna. Ini namanya lahan jali, fatal. Merubah arti, sehingga tidak sah. Dipaham salah ya? Saya kira cukup itu seperti itu. Rahimahullahu ta'ala, wal ahrasu yuhrimu biqalbihi wa la yuharriku lisanahu. Wa kadza hukmul qiraati wat tasbih wa ghairiha. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal ahras. Apa ahras? Ya, nasallallahu alaihi apa itu? Bisu. Orang bisu. Orang yang bisu, dia cukup takbiratul ihram dengan hatinya. Nggak perlu bicara, orang itu nggak bisa ngomong. La yuharrik lisan, nggak perlu dia gerakan lisannya. Masya Allah. Itu siapa? Orang bisu. Demikian juga Taala rahimahullahu taala, hukum ketika baca Al-Fatihah, hukum ketika tasbih dzikir, cukup kalau seorang yang bisu itu dengan hatinya. Ini apa namanya? Sebetulnya pembahasan ada juga, tapi saya kira tidak perlu. Iya, intinya ahras itu cukup dengan kalbunya. Ikhwan rahiman rahimakumullah, yang terpenting buat kita, kalau yang sehat, kalau yang selamat, yang bisa bicara, itu harus ngucap, harus gerakan lisannya. Kalau tidak, malah tidak sah. Ini pun kesalahan sebagian kita. Di hati doang. Paham ya? Itu haknya ahras. Itu haknya orang bisu. Adapun yang sehat harus lafaz Allahu Akbar, sami liman hamidah. Gerak lisannya. Paham ya? Ini seringnya kalau jadi makmum. Ya, cuma gerak-gerak doang, enggak ngucapin sesuatu. Padahal hatta takbir intiqal, iya, dari ruku ke bangkit tasmi', ketika berdiri ke sujud takbir, itu para ulama kita menyatakan wajib. Kata Nawawi rahimahullahu taala, minimalnya itu gerak lisannya, makhrajnya. Itu apa? Bagi yang sehat. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, wal ahras yuhrimu biqalbi. Kalau seorang yang bisu cukup
takbiratul ihram dengan kalbunya, di hati. Wala yuharriku lisan, tidak perlu dia gerakan lisan. Orang enggak bisa bicara, orang bisu. Wa kadza hukmul qiraah wat tasbih. Demikian juga hukum membaca Quran buat dia Al-Fatihah, untuk tasbih zikir orang bisu cukup di hatinya. Saya bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan, itu bukan dari anak tadi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ammas salimu, adapun orang sehat yang bisa bicara, falau kabbara biqalbihi, kalau dia takbir hanya di hati, walam yataraffau, ia tidak melafadzkannya, lam tanaqid salatuh, tidak sah salatnya. Li'annahu taraka ruknan min arkani shalah, karena dia meninggalkan satu rukun salat. Itu sekali lagi saya ulangi sering, ikhwan, sering saya lihat, terutama apalagi makmum, apalagi ketika masbuk, dia kan langsung enggak apa-apa, langsung sujud, langsung. Harusnya berdiri, Allahu Akbar, baru ikut. Demikian juga ketika takbir intikal, ketika imam Allahu Akbar, tetap baca. Kata Nawawi rahimahullahu taala, iya, ketika kita baca takbir, kalau jadi makmum ataupun farid atau baca zikir, itu minimalnya kalaupun tidak bersuara, apa? Ada gerakan bibir. Tidak. Baca bukan Allahu Akbar. Al-Fatihah jadi al-mati. Enggak gerak lisan untuk baca Al-Fatihah. Itu hakul ahras. Haknya orang bisu. Kalau kita gerakan bibir kita, baca Al-Fatihah, baca surat, baca zikir, digerakkan bibir lisannya. Saya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Atau sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada kecepatan. Ya, Pak misalnya. Bapak ada pertanyaan, khawatir ada anak kecepatan. Bukan macam-macam, nanyain dia. Masalah ini ya. Iya. Terus. Ya, jelas yang sunnah ketika kita datang ke masjid, imam dalam satu posisi kita ikut. Imam sedang ruku, ikut ruku, sujud. Tetapi yang saya ingatkan, jangan sampai langsung ikut sujud tidak takbiratul ihram. Paham ya? Jangan langsung ikut sujud, langsung turun sujud tidak takbiratul ihram. Yang sunnahnya, bukan sunnah, bahkan yang wajibnya takbir dulu, Allah langsung ikut sujud. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh rahimahullahu taala, kalau takbiratul ihramnya rukun wajib. Adapun takbir untuk turunnya khilaf. Apakah takbir atau enggak? Tapi kata beliau yang afdal takbir lagi. Kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting takbiratul ihramnya. Tetap yang sunnah kita datang ke masjid, kita ikut gerakan imam. Imam sedang berdiri ya berdiri, imam sedang ruku kita ruku, tapi jangan sampai meninggalkan takbiratul ihram. Begitu insyaallah. Nah, yang lain mungkin khawatir disalah pahami anak kecepatan. Enggak. Nanti insyaallah bentar. Insyaallah dah. Intinya sir yang jahar itu imam. Kenapa? Bindang. Intinya jelas kalau kita bisa bicara minimalnya kita lafadzkan makhrajnya. Allahu Akbar. Ya, kalau enggak yang jelas terlafaz dalam lisan kita. Dengan kalau Nawawi pendapatnya makhrajnya sampai keluar. Walaupun dia terdengar makhrajnya Allahu Akbar. Ya, bismillah. Nah, intinya kalau tadi Pak, kalau makmum tadi sir Pak. Baca pelan, sir. Ya, enggak perlu dia mendengarkan takbir kepada yang lain. Kecuali kalau jadi Bilal mubalik. Di tengah imamnya kedengeran, ya. Khawatir yang belakang enggak dengar, dia nyampaikan enggak masalah. Tapi hukum asalnya makmum pelan. Gitu ya. Cukup salah ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusannu jahrul imami bitakbir. Disunahkan
imam mengeraskan takbir. Imam disunahkan mengeraskan bacaan takbirnya. Dikali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam takbir, maka takbirlah kalian. Wa bit tasmi' juga ketika membaca sami'allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku, hendaknya imam mengeraskan tasmi'-nya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala, jika imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Ini ya, imam disunahkan untuk meraskan takbir. Jika imam pelan karena sakit, tadi boleh adanya muballigh, disebut dengan Bilal. Apa dalilnya? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah sedang sakit, ternyata Rasulullah merasa sehat, datang ke masjid dalam Sahih Bukhari. Maksud hadisnya. Iya, sehingga Abu Bakar pun salat di samping Rasulullah takbir, dan Abu Bakar yang menyampaikan takbir kepada sahabat. Rasulullah sakit pelan, sehingga Abu Bakar yang menyampaikan takbir Rasul kepada sahabat. Ngeras. Boleh. Ya, hukum asalnya imam keras, makmum pelan. Kecuali seperti itu. Kalau mau menyampaikan takbirnya imam, tidak masalah. Qala rahimahullahu ta'ala, ini kata beliau, wa yusirru ma'mumun wa munfarid. Adapun makmum dan munfarid, orang salat sendirian, itu pelan. Ya, yang disyaratkan keras itu adalah imam. Kalau makmum pelan, cukup terdengarlah dirinya sendiri, ya, tidak mengganggu yang lain. Tadi saya ulangi, minimalnya kata Nawawi rahimahullahu taala, dia gerakan lisannya mengeluarkan makhrajnya, itu minimal. Qala rahimahullahu taala, wa yarfa'u yadayhi mamluda tail asabi' madmumah. Kemudian dia angkat dua tangannya dalam keadaan mamdudatal asabi'. Mamdudah maksudnya gini, dipanjangkan. Tidak gini. Gini, panjang. Dalam keadaan dipanjangkan jari jemarinya. Gini maksudnya, tidak digini. Kemudian madmumah. Madmumah maksudnya dirapatkan. Rapat. Ya, mamdudah maksudnya dipanjangkan, tidak begini, tidak dilipat. Madmum maksudnya dirapat. Antara jari jemari, rapat. Qala wa yastaqbilu bibutunihima al-qiblah, dan dia hadapkan telapak tangan bagian dalam ke kiblat. Ya, bukan gini, begini. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, hadwa mankibaihi, setentang sejajar dengan dua pundaknya. Ya, dengan pundaknya. Qala illam yakun udhrun, jika tidak ada udzur. Jika tidak ada udzur, tata caranya tadi mengucapkan Allahu Akbar, lafaznya sambil berdiri, kemudian posisi tangannya ya dipanjangkan jari jemarinya, ditegakkan, kemudian merapat, kemudian ini menghadap kiblat. Sampai mana? Sampai setentang dengan bahu, dengan pundak. Kalau tidak ada udzur, kalau dia dalam masyafa'al, ya, nasallallahu alaihi, dia misalnya kalau lupa, kalau yang darah tinggi nggak bisa ngangkat, stroke, subhanallah, nggak bisa aja, sebisanya. Yang ini bisa, misalnya sebisanya. Tapi hukum asalnya setentang.
dua masalah pada poin ini. Yang pertama adalah tadi disunnahkan bagi imam mengeraskan takbir, adapun makmum pelan, kemudian tata cara mengangkat tangan. Tambahan ikhwan, tambahan yang pertama, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh rahimahullahu taala, jahar imam bitakbir, imam mengeraskan takbir itu umum, baik dalam salat sirriyah atau salat jahriyah. Imam mengeraskan takbir, mengeraskan tasmi' itu umum dalam semua salat, baik salat-salat yang dikeraskan bacaannya, maghrib, isya, subuh, atau yang sirriyah, duhur, asar. Tambahan kedua, di sini sebutkan bahwasanya diangkat tangannya setentang dengan bahu. Berkata Syekh rahimahullahu taala, walahu an yarfa'ahuma ila furu'i udunai, dan juga boleh diangkat sampai ujung telinganya. Liwurud dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah warid hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fatakunu sifatur rafa' min ibadah, sehingga tata cara mengangkat tangan ada sampai bahu atau sampai telinga, itu semuanya warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-amru wasi', bebas. Bisa, yang penting angkat tangan, mau sebahu atau mau setengah telinga, bebas. Semuanya warid datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa yarfa'uhuma isyaratan ila kashfil hijabain wa bain rabbih kama anna as-sababah isyaratun ila wahdaniyah. Kata beliau rahimahullahu taala, angkat dua tangan itu sebagai syarat menyingkap hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sababah, yakni telunjuk ketika tasyahud, itu isyarat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Sebelum tutup, ada pertanyaan? Khawatir ada yang kecepatan, enggak dipaham. Enggak ada, alhamdulillah. Khilaf. Jelas makmum kalau dalam salat sirriyah, dalam salat duhur, asar, jelas harus baca. Karena Rasul menyatakan la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Adapun dalam salat jahriyah khilaf. Dalam salat jahriyah khilaf, ada menyatakan wajib, yang tidak. Walaupun saya pribadi cenderung berpendapat tetap baca. Wallahu a'lam bishawab. Cukup salah ya. Semoga Allah berkah.